Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik pembelajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Perkenalkan, saya Agus Adiatna. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi PKN kelas 7. Bab 3, Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Motivasi kali ini, kemenangan sesungguhnya dimiliki oleh mereka yang konsisten. Konsep pembelajaran. Setiap peserta harus menyimak secara penuh tayangan dalam video ini. Konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari berbagai bahasa. Antara lain dalam bahasa Inggris disebut constitution. Dalam bahasa Belanda disebut constitutie. Dalam bahasa Latin disebut constitution, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terdiri dari dua macam. Konstitusi tertulis merupakan aturan pokok dasar yang mengatur pri kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Undang-undang dasar merupakan konstitusi tertulis. Undang-undang dasar mengatur tentang lembaga-lembaga negara, pembagian tugas-tugas pokok lembaga negara, serta cara kerja dari lembaga negara tersebut. Konstitusi tidak tertulis sering disebut konvensi. Konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Contoh, konvensi antara lain. 1. Pengambilan keputusan di MPR melalui musyawarah untuk mufakat. 2. Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR luar. Undang-undang dasar merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan apapun yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimli, Asidikie 2008, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Asidique disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa pada tanggal 14 Juli 1945. BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945,
dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. B. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, Naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh undang-undang hasil sidang kedua sebagai berikut. A. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. C. Perubahan Pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. D. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal. Maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pembelajaran kali ini mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.